dari sisi agama, ketika munculnya agama, tidak semuanya adat budaya itu dianggap tidak baik. Ya. Ada agama yang mendukung daripada adat budaya itu tadi. Ya. Kemudian ada juga pandangan agama yang benar-benar menghilangkan daripada adat budaya tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pada malam kali ini, alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dalam acara Jalan Imajinasi yang membahas tentang aktualisme, membahas tentang masalah-masalah viral yang terjadi di masyarakat menurut pandangan guru mulia kita, yaitu Ustadz Shahibul Hil, dan insya Allah kita akan berdiskusi dengan beliau. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Hil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah dalam keadaan baik, sehat walafiat. Jadi antum gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, masya Allah. Selalu dalam liputan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana, apa yang mau kita bahas pada malam hari ini? Begini Ustadz, banyak terjadi perselisihan antara adat budaya dan sudut pandang agama. Jadi dalam tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pandangan agama terhadap perbedaan adat istiadat yang ada khususnya di daerah Kalimantan Barat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Untuk menjawab apa yang telah ditanyakan dari Bang Munan kita, berhubungan tentang bagaimana sudut pandang agama, sikap agama dalam memandang adat budaya yang ada di Kalimantan ini. Ada satu ini dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Kalau kita tarik daripada ayat ini bahwa ada 3 jalan di situ. Yang pertama yad'una ilal khair, itu mengajak daripada kebaikan. Ya'muru bil ma'ruf, kemudian menyeru daripada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Berarti di sini kalau kita tarik bahwa agama itu ketika memandang daripada sisi adat budaya, ada agama yang mendukung daripada adat budaya itu. Adakah contohnya seperti apa? Contohnya banyak sekali. Seperti kita lihat di zaman Nabi SAW, yaitu pernah dengar akikah? Antum kan main rabana nih, ya kan? Antum kan sering main rabana, akikah yang gunting rambut itu kan, tasmiyah dan sebagainya. Nah, sebenarnya akikah itu kalau kita lihat dulunya itu akikah itu asal katanya akikah, yaitu ketika bayi lahir, lahirnya bayi, rambut asal bayi lahir, yang ketika bayi lahir ada rambutnya memang, itu akikah namanya. Dari bahasa. Iya. Serapan dari bahasa. Hakikah itu kan sebenarnya, yang gitu. Nah, adat budaya jahiliyah di zaman itu, kalau ada bayi yang lahir, kemudian rambut asalnya itu dicukur oleh mereka, dicukur oleh mereka. Kemudian mereka mau motong hewan. Nah, menariknya di sini,
ketika mereka memotong hewan, itu darah hewan, darah bekas sembelihan hewan, itu diambil darahnya, kemudian dioleskan di kening si bayi tadi. Ya. Dia kan gitu. Nah, pengalaman pribadi saya itu masih banyak di kalangan umat Islam sendiri itu masih melakukan itu. Ya. Ya kan gitu. Mungkin itu pernah dengar kan, pernah lihat kan? Ya. Oke. Padahal ketika turunnya Islam, ya kan, kemudian Nabi SAW itu tetap menggunakan bahasa akikah. Karena itu sebenarnya adat jahiliyah. Ya. Rasulullah masih tetap mencukur rambut. Kemudian Rasulullah tetap memerintahkan untuk menyembelih hewan dan menghilangkan dari sisi keburukan apa? Mengoleskan darah. Ini sisi ini yang dibuang oleh Rasulullah SAW. Nah, padahal ini adat budaya yang disetujui oleh agama tadi. Nah, maka dari sisi agama, ketika munculnya agama, tidak semuanya adat budaya itu dianggap tidak baik. Ya. Ada agama yang mendukung daripada adat budaya itu tadi. Ya. Kemudian ada juga pandangan agama yang benar-benar menghilangkan daripada adat budaya tadi. Ya. Kemudian ada juga dari sudut pandang agama yang menganggap easy kalau bahasa gitu, menganggap biasa-biasa saja dari segi dari adat budaya itu tadi. Nah, artinya intinya bahwa selama adat budaya itu tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka saya anggap itu biasa-biasa saja. Boleh-boleh saja. Untuk pertanyaan seterusnya, begini Ustaz. Karena yang namanya adat istiadat yang sudah menjadi darah daging bagi suku tertentu, itu susah dihilangkan. Namun pada kenyataannya setelah adat istiadat itu dijalankan, ternyata ada timbul gesekan, ya mungkin dari kalangan seberang kita yang bilang itu syirik. Contohnya saat ada peristiwa robok-robok kalau di tempat kita, ya mungkin makanan apa, tumpeng juga, ayam, ya yang ayam panggang. Ya. Nah, itu diperuntuk untuk siapa? Itu kan masih menjadi perdebatan selama ini. Ya. Bagaimana Ustadz menanggapinya? Ya. Jadi begini. Pertama, ketika kita berbicara adat budaya, jadi adat budaya itu sebenarnya terbitnya dari pemikiran, imajinasi dari pemikiran. Kemudian yang di dalamnya ada nilai-nilai kemanusiaan, ada ilmu yang begitu dalam secara filosofinya. Nah, kemudian sedangkan agama itu terbit daripada kalam-kalam ilahiyah, yang itu terbitnya daripada Allah Ta'ala, Tuhan kita. Kemudian dia menjadi suatu hukum, ya kan? Maka ketika adat budaya ini terus terjalin, terus dilaksanakan turun menurun, maka dia menjadi adat budaya. Dia menjadi adat sesuatu kaum di situ. Karena kita kenal di tempat kita, mumpung karena memang dari segi, orang tua saya juga, umi saya ada darah Bugisnya, ada darah Banjarnya, maka saya faham di situ tentang adat budaya mereka seperti itu. Nah, kemudian memang sekarang polemiknya banyak. Orang-orang yang menganggap itu syirik, itu bid'ah dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya lihat orang-orang seperti ini nih kurang ngopi. Ngopinya kurang kental. Iya, ngopi kurang kental, kemudian kurang jauh juga. Iya, kurang jauh. Coba sekali-sekali kopinya kopi jempol gitu. Agak pahit gitu kan. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Kalaulah saya
buat nasi kuning, bulat kuning, Ya. kemudian ada ayam panggangnya, Ya. saya makan di bawah pohon, boleh tidak? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh, Sangat boleh. ya kan? Kemudian saya buat lagi bulat kuning, Ya. ada panggang ayamnya, Ya. saya letakkan di bawah pohon, Ya. kemudian saya berniat ingin mensedekahkan kepada orang yang lewat, boleh enggak? Boleh. Boleh. Nah, ternyata masalahnya bukan di nasi kuning panggang ayamnya. Ya. Masalahnya adalah di niat kita. Ya. Semua tergantung daripada niat. innamal a'malu Binniyat. binniyat. Jadi seperti itu. Namun yang jadi permasalahan ini Ustaz, karena niat itu tidak terbaca oleh orang lain, sehingga menimbulkan prasangka-prasangka yang buruk. Itu bagaimana menanggulanginya tuh? Iya. Jadi memang permasalahannya, maka sebelum kita menilai sesuatu, setidaknya kita pelajari dulu akan sesuatu itu. Ya. Contoh, hebatnya orang-orang dulu, mereka itu ketika ingin menasehati seseorang, pertama mereka terkadang menggunakan pantun, biar orang tidak tersinggung. Iya. Ya kan begitu? Ya. Nah, dia gunakan pantun. Ya. Kemudian ada juga ketika mereka ingin mendoakan seseorang, Ya. dia menggunakan isi alam semesta. Contohnya, kalau ada orang nak menikah atau orang menikahan, Ya. pernah dengar orang bawa kapur, Iya, kapur sirih. ya kan? Ya. Kemudian di situ ada pinang, Ya. kemudian ada apa lagi? Pisang, Ya. kan begitu. Nah, ternyata ini mengandung filosofi yang begitu luar biasa. Itu adalah wujud doa mereka kepada keluarga mereka yang akan menikah. Contoh, kapur putih Ya. melambangkan kesucian hati. Masya Allah. Ya kan begitu. Masya Allah. Kemudian, ya kalau kita kembali kepada di daerah era Rasulullah SAW, Ya. maka kita tidak akan menemukan yang namanya gambar gitu, Pak. Gambir tidak ada. Gambir tidak ada kan? Nah, kalau di Kalbar gambir udah masyhur. Gambir itu kan rasanya pahit. Artinya orang yang hatinya bersih disertakan dengan gambir atau yang pahit, menandakan bahwa dia tidak akan terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak baik. Karena kebersihan hatinya. Ya. Seperti itu. Ada lagi apa yang dibawa? Pinang. Apa makna pinang? Pinang itu pohonnya tinggi tidak? Tinggi. Lurus kan? Lurus. Bujur kan? Bujur. Artinya kehidupan yang bujur, kemudian buahnya banyak, menghasilkan keturunan yang banyak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, inilah hebatnya orang-orang tua dulu. Mereka menggunakan berbicara melalui simbolik yang membangkitkan semangat pada saat itu. Ya. Nah, seperti contoh Bugis misalnya. Apapun yang mereka lakukan dalam ritual, dia pasti menggunakan pulut kuning panggang ayam. Pulut itu melambangkan keeratan, Ya. persatuan, karena Lengket. melengket. Kuning itu melambangkan kejayaan. Ya. Jadi disimbolkan ketika disodorkan pulut kuning menandakan semoga kita bersatu dan terus berjaya. Oh gitu. Nah, kenapa Islam tidak melarang ini? Kenapa? Karena orang yang benar dalam berfikirnya, maka dia akan memandang dari sisi apa? Dari sisi ilmu di situ. Ya. Islam juga mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi tidak boleh bercerai-berai. Kemudian Islam juga mengajarkan sebuah kejayaan. Ya. Nah, kemudian ayam panggang. Apa makna ayam panggang? Ayam panggang ini simbolik kalau kita memberikan kepada seseorang, menyuguhkan kepada seseorang, menandakan itu ialah sebuah kemuliaan, sebuah keberhasilan. Nah, itu simbolik semua. Ya. Nah, artinya bahwa gini, ketika orang membid'ahkan dan sebagainya, itu tandanya bahwa mereka belum mendalami daripada apa yang telah diajarkan orang-orang tua kita dulu. Iya. Mereka cepat memvonis. Iya, memvonis. Seperti itu. Ya. Kita lanjut Ustaz ya. Jadi bagaimana sikap Islam ketika
ada ajaran yang bertentangan. Contohnya misalnya Islam itu mengajarkan janganlah kalian mubazir. Janganlah kalian mubazir terhadap makanan. Kemudian di suatu sisi mereka, ini pengalaman pribadi saya, Ustaz. Jadi suatu ketika ada anak kecil yang waktu itu acaranya akikah. Kemudian ada tujuh aneka ragam makanan, kue-kue gitu. Lalu anak itu kakinya ditapakkan di situ, Bagi kita pribadi ini kan makanan yang mulia. Kenapa harus diinjak? Akhirnya pada saat injakan itu lalu siapa yang makan? Jadi menurut pandangan saya pribadi, apakah ini tidak bertentangan antara satu ayat tentang mubazir, satu ayat lagi tentang itu gimana, Ustaz? Saya boleh bertanya dengan Ustaz Mu'an? Oke. Siapa yang mijak Ustaz Mu'an? Anak kecil. Kan bukan antum. Oh iya. Kalau antum siapa yang nak makan? Oh iya. Kalau anak kecil kan syarat. Iya. Syarat saja. Syarat apa? Melambangkan kejayaan. Artinya ketika dipijakkan 7 langkah itu. 7 langkah itu artinya bahwa ketika dia memijakkan kakinya ke setiap makanan itu bukan ditijakkan benar, namanya anak kecil kan, cuma syarat saja. Itu disitulah dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang memijakkan berdoa semoga murah rezekinya, semoga lancar urusannya, semoga jaya anak ini, seperti itu. Nah ini maka tadi saya bilang dari awal bahwa adat budaya yang di dalamnya ada unsur-unsur kebaikan, Islam mendukung itu gitu. Islam mendukung itu. Contoh sederhana, bagaimana pergerakan ulama kita dulu, Wali Songo. Wali Songo dalam berdakwah itu dia menunggangi daripada budaya, adat budaya. Seperti itu ya. Dia seperti itu. Contoh Wali Songo pada saat itu kita tahu bahwa agama pada saat itu agamanya Hindu, Buddha. Dan mereka senang dengan musik. Iya kan? Perwayangan. Yang pada saat itu mereka menceritakan tentang agama-agama mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Datang Wali Songo. Datangnya Wali Songo ini tidak menghapus daripada kegiatan mereka. Tapi bagaimana caranya? Menunggangi adat budaya itu, kemudian menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Rasulullah, menceritakan tentang agama Islam. Setelah itu sehingga diterima oleh masyarakat setempat, sehingga Islam berkembang. Nah, kalau orang-orang yang otaknya setengah-setengah tadi itu, yang seperti yang kita katakan Wahabi itu, ya kan, yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram gitu, saya rasa tidak akan berkembang gitu dengan metode yang mereka bawa. Nah, inilah hebatnya ulama-ulama kita terdahulu, sehingga sampai saat ini adat budaya yang masih terus berjalan sampai saat ini itu menandakan bahwa direstui oleh agama. Kenapa? Karena di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan, ada nilai-nilai kemanusiaan. Maka ulama dulu untuk mengingatkan kita tentang batik itu hebat sekali. Kenapa? Karena batik itu diambil daripada istilah awal mula kejadian alam. Bagaimana kejadian batik itu bak dan titik. Artinya orang yang memakai baju batik itu menandakan dia bersertaan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Disimbolkan di dalam agama. Batik itu batiknya orang yang pakai baju batik dia ingat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bak dan titik artinya batik. Ini bukan cocok logi. Memang sudah memang ada. Sudah seperti itu memang. Nah, inilah hebatnya ulama-ulama kita. Nah, jadi seperti itu. Lalu ketika membawa keris apakah boleh? Bawa keris? Bawa keris? Membawa cangkul pun boleh, membawa keris. Oh gitu. Artinya ini Ustaz. Saya lihat. Kebanyakan orang-orang saat ini selalu melihat
apa? Fenomena. Tanpa ingin mengetahui secara langsung atas kejadian tersebut gitu. Asal usulnya apa? Dia lihat fenomena. Dia melihat misalnya antum misalnya menangis. Ya. Saya lewat. Ya. Saya melihat antum menangis. Ya. Saya tidak bertanya kepada antum, kenapa antum menangis? Tapi saya sudah cerita sama orang, kasihan Ustaz Mun'an. Kenapa menangis? Padahal ketika antum menangis, ternyata antum itu sedang laku tanah. Oh iya. Dapat duit 40 M. Ya. Antum menangis. Ya. Tapi fenomena yang saya lihat, sepertinya antum ada masalah. Ya. Nah, inilah kebiasaan manusia, kebiasaan orang zaman sekarang selalu melihat fenomena. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Itu mungkin sebagai cerminan bagi kita semua. Ya. Karena memang sekarang tercerahkan bahwasanya agama itu luas dan kitanya yang harus perlu banyak-banyak belajar, mengkaji apapun, setiap hal sedikit apapun kita harus kaji itu dan bertanya kepada orang yang ahlinya. Oke. Sedikit lagi Ustaz. Ya. Jadi berhubung saya pernah bertanya gitu kan tentang masalah sebagian daripada suku Banjar karena darah ibu saya juga darah Banjar. Apapun setiap kegiatan keagamaan pasti ada apam. Maksudnya kan begitu. Ya. Kenapa harus apam? Kenapa harus apam? Oh itu kue. Enggak, bisa juga kita beli klepon kah? Ya kan begitu. Kenapa apam? Ternyata memang asal daripada apam itu asalnya adalah afwan, Ustaz. Afwan. Jadi karena kita sudah ke Indonesiaan sehingga afwan jadi afam itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi afwan itu artinya saling memaafkan. Nah, makanya saya bilang begitu hebatnya orang-orang terdahulu dalam melestarikan daripada alam ini sehingga menjadi sebuah ilmu. Memang kalau orang tidak mengerti, orang tidak ingin mempelajari, maka dia akan terheran-heran. Contoh, suku Bugis itu kalau ada acara itu pasti ada pulut kuning, panggang ayam. Terus pulut 4. Ya, pulut merah. Merah, hitam, kuning, putih. Ya. Atasnya telur. Ya. Nah, ternyata ini kalau kita kaji, ini asal mula kejadian manusia. Bagaimana itu bisa seperti itu? Ya, contoh. Kalau hitam itu melambangkan tanah. Ya. Kalau merah itu melambangkan darah. Ya. Kalau putih melambangkan angin. Ya. Iya kan? Kalau kuning melambangkan air. Ya. Seperti itu. Nah, itu melambangkan diri kita, melambangkan sifat kita. Tapi tidak sempurna jasad ini tanpa adanya telur. Apa makna telur? Telur itu putihnya itu melambangkan ruh tadi, sedangkan kuning itu melambangkan ketuhanan. Masya Allah. Nah, ini bagaimana cara mereka itu secara filosofi mengajarkan kepada anak cucunya tentang ilmu ketuhanan. Iya. Nah, sedangkan sebelum dia sampaikan itu, telur itu harus dibuka enggak? Harus. Telur harus dibuka, menandakan untuk sampai kepada titik apa yang kita inginkan harus berproses. Masya Allah. Harus berbuat. Nah, inilah cara didik orang tua kita dulu. Apapun yang terbit daripada alam mereka dapat belajar. Ustaz, ada lagi Ustaz. Ya. Ini menarik sekali. Mungkin antum pernah dengar kalau ada orang ziarah ke makam, dia melepaskan ayam. Oh, belum pernah dengar saya. Ya? Belum pernah dengar. Oh, kita sering. Itu kalau dia ziarah ke makam, dia ada hajatnya terkabulkan. Dia datang ke makam, dia ziarah ke sebuah makam. Ziarah ini kan sunnah kan? Kemudian dia melepaskan ayam. Nah, ini yang jadi polemik nih. Iya kan? Menarik kan? Menarik. Oke. Ternyata ketika saya selidiki, ini kenapa sampai saat ini masih berjalan? Karena tidak bertentangan dengan agama kita, Ustaz. Maksudnya gimana? Pertama, ziarah itu dibolehkan enggak?
Boleh. ziarah itu. Kemudian di dalam Al-Quran ada istilah sedekahlah engkau dalam keadaan Senang enggak, bukan. Sir wa wa alaniyah. Ya. Sirran Wa wa alaniyah. Ya. Jadi bersedekahlah engkau dalam terang Sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan Terang-terang. terang-terang. Nah, kebiasaan adat jahiliyah dulu, Ya. mereka ketika mereka ingin hajat, mereka menyembelih ayam, mereka kemudian sedekahkan, suguhkan kepada berhala-berhala mereka di bawah pohon, kemudian mereka sedekahkan di mana gitu, seperti itu. Nah, turun ulama kita mengajarkan apa caranya sedekah secara sembunyi. Bagaimana? Karena dulu orang sering pergi ngambil kayu di hutan, Ya. orang tersesat di hutan, orang berlama-lama di hutan. Ya. Jadi ayam itu dilepas di hutan, sedekah secara sir. Iya. Makanya ada ayam hutan. Siapa yang miara? Hebat ya ulama kita. Luar biasa. Jadi orang pergi ke hutan cari kayu, tersesat, kemudian ketemu ayam, itu sudah diambil orang, udah boleh dibakar. Kenapa? Memang ada niatnya melepas itu, tujuannya untuk bersedekah. Masya Allah. Jadi sudah tidak lagi ada unsur kesirikan. Maka agama kita Ya. membolehkan itu tadi. Boleh tidak sedekah diam-diam? Sangat dianjurkan ya. Al-Quran gimana? Ya. Nah, jadi maka kesimpulan apa yang ingin saya sampaikan di kesempatan berbahagia ini di dalam acara Jalan imajinasi Ya. ini, bahwa untuk kita anak muda jangan hanya sibuk melihat sesuatu yang tanpa mencari sebuah kebenarannya. Ya. Teruslah kita belajar. Adat budaya kita begitu banyak yang tidak mungkin kita satu persatu bisa pahami. Ya. Tapi setidaknya khususnya di Kalimantan ini kita gali lagi adat budaya itu. Jadi sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Ya. Dan tidak mudah menyalahkan, tidak mudah mengkritik. Karena kenapa? Karena masing-masing setiap adat budaya memiliki filosofi yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Yang pada saat itu ketika agama belum turun, agama belum ada, mereka menggunakan adat budaya untuk menata daripada kemanusiaan itu tadi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Il. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sangat tercerahkan untuk kita semua, terutama kaum anak-anak muda. Jangan sampai kita terprovokasi dengan iming-iming, dengan berbagai macam yang terjadi di sekeliling. Untuk itu kita akan kembali lagi nanti di season berikutnya dengan tema yang menarik, dengan bahasan yang lebih aktual lagi, yang lebih viral lagi, dan kita akan kupas tuntas di sini. Di mana? Di Jalan Imajinasi. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.